Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 6 Februari tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Paulus Miki, imam, dan kawan-kawan martir. Paulus Miki lahir di Jepang sekitar tahun 1565. Ia masuk Serikat Yesus dan mewartakan Injil di tanah airnya dengan hasil baik dengan kemampuan berkhotbahnya yang luar biasa. Akan tetapi, sekitar tahun 1597, ketika muncul penganiayaan terhadap orang Katolik, Paulus bersama sekitar 20 orang martir pribumi dan 6 misionaris dari Ordo Santo Fransiskus ditangkap dan disiksa. Penyiksaan atas mereka sungguh kejam. Telinga mereka disayat, tubuh mereka disesah hingga memar dan berdarah. Setelah itu mereka diantar berkeliling kota untuk dipertontonkan kepada seluruh rakyat. Kepada penguasa yang menyiksa mereka, Paulus menulis sepucuk surat yang menceritakan tentang kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada mereka, walaupun mereka telah disiksa dengan berbagai cara. Karena keteguhan iman yang mereka miliki, mereka pun disalib di sebuah bukit di pinggir kota Nagasaki. Dari atas salibnya, Paulus Miki terus berkhotbah guna meneguhkan iman kawan-kawannya. Paulus Miki dan teman-temannya telah setia kepada Kristus dan bertekun dalam imannya hingga akhir. Semoga kita pun dapat mengikuti Kristus dengan tetap setia dan berpegang teguh pada iman yang telah kita terima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 19. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya.
dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah membawa keselarasan. Dunia dan manusia diciptakan baik adanya, dan itulah yang diwartakan oleh bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian pada hari ini. Kitab Kejadian menampilkan bahwa apa yang diciptakan Allah itu sempurna adanya, bumi dan segala isinya, termasuk manusia sebagai ciptaan yang tertinggi. Maka jika ada ketidakstabilan atau ketidakselarasan, maka hal itu bertentangan dengan ciptaan Allah. Kalau bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus berbicara tentang begitu banyaknya orang sakit yang membutuhkan penyembuhan, tetapi pada zaman itu mereka tidak mendapatkannya, maka Yesus datang memberi mereka penyembuhan yang selama ini dicarinya. Dalam arti itu, Yesus mengembalikan tata ciptaan manusia dari sakit kepada sehat, dari ketidakteraturan kepada keteraturan, dari ketidaksempurnaan kepada kesempurnaan. Yesus datang memulihkan kita manusia agar kita manusia dipulihkan. Tidak hanya fisik dan raga kita yang sakit dipulihkan kepada raga kita yang sehat, tetapi juga hati kita yang sakit dikembalikan kepada hati yang sehat, yakni hati yang beriman kepada Allah, yang sadar akan Allah penciptanya, dan yang percaya kepadanya, serta bersatu dengannya dan melakukan kehendaknya. Saudara-saudariku terkasih, kita manusia hendaknya berusaha sedapat mungkin agar hidup kita selaras dengan kehendak Allah dan ciptaan ini. Kita harus menghindari berbagai macam godaan yang menjerumuskan kita kepada keadaan sakit fisik maupun batin. Pelaksanaan firman Allah membuat kita dipulihkan sebagaimana Yesus memulihkan orang-orang sakit kepada kesembuhan. Kita hendaknya mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang sungguh membaktikan diri kepada Allah dan membawa banyak bangsa dari ketidakteraturan kepada keteraturan dan ketidakpercayaan kepada kepercayaan, sehingga Paulus berkata, "Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Kita pada hari ini untuk menjadi saksi akan keselarasan hubungan manusia satu dengan yang lain, serta hubungan manusia dengan Allah. Tidak hanya itu, kita juga dipanggil untuk mewartakan keselarasan itu atau keselamatan itu kepada segala bangsa, secara khusus mereka yang ada di sekitar kita. Yesus mengutus kita dengan berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Semoga demikian. Amin.